Nah, kita bakal bahas sama-sama. Cryptocurrency itu apa? Gini, cryptocurrency ini simpelnya itu adalah uang masa depan, gitu ya, bukan uang masa depan. Uang itu sudah ada di sini sekarang, bahkan sudah muncul beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Dulu kan kalau kita ngomong tentang uang itu apa sih? Uang itu tuh pertama mulai dari barter. Biasanya kamu punya kambing, saya punya ayam, kita tukeran yuk, gitu ya, kan kayak gitu ya. Nah, habis itu mulai dari barter gantian lagi, mulai jadi pakai emas, pakai perak, gitu ya. Jadi bawa-bawa emas, bawa-bawa perak. Habis itu karena bawa-bawa emas, bawa-bawa perak susah, pakai bawa yang namanya uang. Sebelumnya ada pengganti kertasnya, tapi enggak apa-apa, kita langsung ganti pakai uang gitu ya. Nah, bawa uang. Tapi Bapak Ibu bawa uang kemana-mana juga repot, betul toh? Kalau misalnya Anda pengen liburan ke Singapura, Anda pengen liburan ke Australia, buat duit banyak-banyak kan susah. Maka uang berubah bentuk lagi menjadi kartu kredit, jadi uang plastik, ya kan? Menjadi kartu debit, menjadi kartu kredit, itulah bentuk uang berikutnya gitu ya. Tapi kartu kredit pun enggak praktis. Kenapa? Kalau misalnya saya pengen belanja, misalnya sama teman saya tadi ada di Bali dari Seminyak gitu ya, saya pengen belanja sama dia gitu ya. Kan susah gitu, saya harus bawa nih kartu kredit saya kan susah gitu ya. Maka muncullah uang digital gitu ya. Nah, dan berikutnya, apa evolusi berikutnya? Inilah sudah menjadi cryptocurrency. Inilah uang yang baru, uang yang tidak bisa dipalsukan Bapak Ibu. Karena uang biasa itu masih bisa dipalsukan. Yang ini uangnya tidak bisa dipalsukan Bapak Ibu, tidak bisa diinflasi ya. Nah, cryptocurrency ini adalah sebuah uang yang benar-benar bagus gitu ya. Ini adalah uang yang jauh lebih aman. Nah, dan kalau misalnya saya senang banget nih, misalnya saya pengen ngirim uang sekarang, saya pengen ngirim uang sama teman saya yang ada di Australia, saya pengen ngirim uang sama teman saya yang ada di Amerika. Dalam hitungan menit Bapak Ibu, tek 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 sampai. Nah, itu enaknya cryptocurrency. 1 menit, 2 menit saja sudah sampai. Nah, ini seru Bapak Ibu ya. Nah, itu makanya kita belajar tentang cryptocurrency. Cryptocurrency itu seperti apa sih? Yes. Nah, dan ini yang kita pelajari dan ini akan saya share sama Anda gitu ya. Kalau misalnya Anda masih ragu bahwa Pak cryptocurrency itu bagus enggak sih Pak gitu ya. Benar-benar berharga enggak sih Pak? Ini coba kita lihat ya. Kalau misalnya tahun 2018 gitu ya, Anda beli Bitcoin. Bitcoin itu namanya BTC gitu ya, Bitcoin gitu ya. Nah, Anda beli Bitcoin BTC sama Anda beli emas, sama Anda beli indeks Nasdaq. Nasdaq itu adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan terbaik sedunia gitu ya. Jadi seperti Apple, Amazon itu ada di situ, Netflix itu ada di situ gitu ya. Nah, jadi Anda misalnya beli Bitcoin, Anda beli emas, sama Anda beli stok indeks Nasdaq gitu ya. Anda bisa lihat di tahun 2019 kenaikannya aja Bitcoin jauh lebih banyak dibandingin sama emas, dibandingin sama indeks Nasdaq. Di tahun 2020 investasi Anda sudah naik 930% Bapak Ibu. Dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu tahun 2021 ini sudah naik 2079%. Artinya Bapak Ibu kalau misalnya uang Anda gitu ya, Anda beli 1 juta, itu sudah naik menjadi 20 kali lipat, sudah naik 20 kali lipatnya Bapak Ibu. Nah, ini yang luar biasa gitu ya. Nah, ini makanya kita belajar, Pak, kok bisa seseru ini gitu loh. Karena memang ini adalah currency of the future. Inilah currency kita yang sekarang mesti kita pelajari. Bapak Ibu, saya cerita tentang true story. Boleh nggak kira-kira saya cerita tentang true story, tentang kisah nyata, tentang orang-orang miskin yang bisa kaya? Boleh nggak kira-kira Bapak Ibu? Saya cerita sama Anda gitu ya. Ini supaya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Boleh enggak Bapak Ibu? Ini ada orang-orang miskin yang saya pengen ceritain sama Anda Bapak Ibu bagaimana hidup mereka benar-benar bisa berubah dari ketika mereka join sama sama cryptocurrency gitu ya. Satu orang supir taksi Bapak Ibu, supir taksi online, jadi kayak tukang Grab, tukang Gojek gitu ya. Dia tuh beli koin gitu ya. Koinnya adalah koin Shiba, itu yang gambarnya kayak gambar anjing gitu tuh anak dari Dogecoin gitu ya. Nah, ketika dia membeli itu ada tabungannya sekitar 9 juta, dia ambil tabungannya, dia belikan itu semua. Nggak lama kemudian Bapak Ibu, dia nunggu. Dia nunggu cuma beberapa tahun, dan Anda tahu uangnya sekarang jadi berapa? Uangnya jadi 24 M Bapak Ibu. Jadi 24 miliar. Nah, siapa yang benar-benar mau masuk, mau ikut Bapak Ibu, dia bakal jauh lebih hebat, dia bakal jauh lebih untung. Nah, itu makanya Bapak Ibu, saya pengen kasih tahu sama Anda, apakah supir tersebut gitu ya, jauh lebih pintar daripada kita semua? Di sini saya tidak meremehkan profesi supir, tidak gitu ya. Tapi saya pengen kasih tahu bahwa belum tentu gitu ya, bahwa supir tersebut lebih pintar gitu ya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu dia bisa dapat 24 M gitu ya. Dan kita, apakah kita sekarang sudah dapat 24 M? Nah, itu makanya Bapak Ibu kita pengen tahu gitu ya. Kalau ternyata ada seorang pengantar pizza yang bisa dapat miliaran, dia dari dulunya ngantar-ngantar pizza, dia bisa dapat miliaran dari sini gitu loh Bapak Ibu. Kok rasanya kita goblok banget kalau kita tidak mau belajar. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, itu makanya kita belajar. Dan kalau misalnya Anda bingung gitu ya, Pak, cryptocurrency itu di Indonesia tuh sudah legal nggak sih Pak?
Sudah resmi enggak sih Pak gitu ya. Saya pengen kasih tahu sama Anda bahwa di Indonesia ini sudah diatur di peraturan Bapepti gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai untuk alat pembayaran itu enggak boleh. Jadi misalnya Anda beli martabak, "Bang, beli martabak satu Bang, pakai Bitcoin ya Bang." Itu enggak bisa, itu enggak legal gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen invest di Bitcoin, itu legal Bapak Ibu. Jadi Anda pengen beli Bitcoin, Anda pengen beli ini, itu legal. Jadi secara ini legal gitu ya. Dan bahkan Bapak Ibu ada wacana yang sangat bagus yang sedang dibuat gitu ya. Nanti akan ada pajak dari cryptocurrency gitu ya. Dan pajaknya berapa gitu ya. Setelah diomongin, pajak ini akan nanti mengarah ke sekitar 0,03%. Oke? Nah, ini kecil sekali dan kalau ternyata wow, ini bisa dapat duit banyak banget dari cryptocurrency dan pajaknya kecil banget Bapak Ibu. Ini bakal seru banget. Ini waktu yang paling tepat untuk masuk. Setuju nggak Bapak Ibu? Oke? Setuju nggak bahwa ini bisa kaya banget tapi pajaknya kecil banget? Ini adalah waktu yang paling tepat untuk masuk ke cryptocurrency. Setuju Bapak Ibu? Setuju yes? Nah, yes, senang saya lihatnya ya. Terima kasih. Ini kayaknya ada 5.435 orang nih yang menjawab setuju. Wah, terima kasih. Oke. Nah, kita bakal bahas lagi ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency? Ada 4 ya, ada mining, ada staking, ada holding, ada trading, tapi saya nggak jelasin panjang lebar di sini. Saya akan menjelaskan satu aja, yaitu tentang trading. Bagaimana trading bisa membuat kita bisa jauh lebih makmur daripada sekarang. Kita ceritain ya, kita cerita sama-sama ya. Oke. Jadi saya akan cerita, Royal Q itu apa sih? Royal Q itu simple gini ya. Royal Q itu adalah satu buah robot ya. Robotnya bukan robot bentuk yang benar-benar ada robot gitu, enggak gitu ya. Ini adalah satu buah aplikasi gitu ya. Nah, kalau Anda pikir simple gini. Ini adalah satu buah, kalau bahasa anak sekarang, aplikasi gitu ya. Aplikasi yang ada di HP ya, yang bisa membantu Anda untuk bisa trading otomatis. Wah, ini ada masukan. Pak, ngomongnya jangan terlalu berapi-api, agak slow dikit. Wah, ini agak seru nih. Ini orangnya emang semangat kayak gini agak susah nih. Oke, balik ke topik gitu ya. Royal Q itu gimana sih gitu ya? Royal Q itu adalah aplikasi yang bekerja di HP Anda. Anda install di HP Anda. Nanti dia akan bisa otomatis kerja 24 jam untuk Anda, 365 hari untuk Anda untuk jual beli, jual beli, jual beli. Anda akan bingung, Pak, saya nggak ngerti Pak, saya harus jual apa? Saya harus beli apa? Nah, inilah enaknya, Royal Q nanti akan tahu koin apa yang mesti dibeli. Karena Bapak Ibu, ketika Anda masuk ke cryptocurrency, itu koinnya tuh ada banyak banget gitu ya. Koinnya tuh misalnya ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Ripple, koinnya tuh ada banyak banget gitu. Nah, di sini dia akan memilihkan langsung otomatis mana koin-koin yang kira-kira bagus kita beli gitu ya, mana koin-koin yang benar-benar ini cocok untuk dibeli. Dan Bapak Ibu, yang saya senangnya sama dia adalah dia ini Bapak Ibu sifatnya adalah spot trading. Spot trading ini saya akan jelasin. Saya tahu banyak dari Anda yang nggak ngerti. Saya jelasin pelan-pelan ya. Spot trading itu seperti apa sih? Spot trading itu Bapak Ibu adalah trading itu persis sama seperti ketika Anda membeli saham gitu ya. Jadi ini kalau misalnya ditanya, Pak, ini real nggak Pak? Real, Bapak Ibu. Karena sama seperti misalnya seperti Anda membeli saham gitu ya. Nah, sama misalnya seperti Anda misalnya membeli uang dolar gitu. Sama seperti misalnya Anda membeli Singapura dolar gitu ya. Jadi uang Anda sungguh-sungguh berganti bentuk Bapak Ibu. Jadi Anda bukan membeli sesuatu yang tidak ada gitu ya. Anda sungguh-sungguh membeli sesuatu gitu ya. Jadi misalnya gini, sama misalnya seperti saya beli saham BCA gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sudah beli, uang saya sungguh-sungguh berganti jadi saham BCA. Kalau saham BCA turun gitu ya, apakah uang saya turun? Pasti uang saya turun gitu ya. Tapi bagusnya robot kita, dia tidak akan menjual kalau misalnya harganya belum naik gitu ya. Kalau harganya turun, dia bakal biarin dulu, dia bakal tunggu dulu sampai nanti harganya naik Bapak Ibu, baru dia bakal jual ya. Nah, jadi enaknya di sini apa? Karena dia sabar, dia nunggu Bapak Ibu, nanti Anda akan ngeliat, Pak, ini kok hasil tradingnya tidak ada minusnya Pak. Kok hasil tradingnya plus semua. Kenapa? Benar, karena robotnya sabar Bapak Ibu. Kalau harganya belum naik, dia nggak jual. Jadi sama seperti misalnya Anda beli saham BCA gitu ya. Misalnya Anda beli di harga 100, misalnya ini pura-pura aja gitu ya. Anda misalnya beli di harga 100. Kalau harganya 95, dia bakal tunggu. Kalau misalnya harga 90, dia bakal tunggu. Harganya masih 97,5, dia tunggu Bapak Ibu. Tapi nanti kalau harganya sudah naik menjadi 105 dan naik jadi 110, baru dia jual. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi harga kan pasti naik turun naik turun. Kalau harganya sudah naik, baru dijual. Itu makanya nanti Anda akan lihat, wow, Pak, enak juga ngelihatnya ya Pak ya. Hasilnya profit terus ya Pak ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Itu sebabnya kenapa ini bisa otomatis ketika Anda punya hasilnya tuh bisa benar-benar biru semua, bisa profit semua gitu ya. Nah, kalau dibilang bahwa, Pak, berarti enggak pernah lose.
Yes, kenapa enggak pernah lulus? Seperti saya bilang, karena dia selalu nunggu gitu ya. Dan yang milih kok, Pak, saya bingung, ini gimana cara saya pilih? Tenang aja, dipilihin gitu ya. Robotnya yang otomatis memilihkan secara otomatis untuk Anda gitu ya. Dan saya mau bilang bahwa ini bukan money game gitu ya. Enggak, kenapa? Karena Anda enggak transfer uang kemana-mana. Uang ada di rekening Anda sendiri, Bapak Ibu. Jadi Anda enggak transfer uang Anda misalnya ke PT ini, ke PT itu. Enggak. Uang Anda ada di exchanger terbesar sedunia. Exchanger itu apa sih? Exchanger itu seperti bursa, anggaplah seperti bank gitu ya. Jadi kalau Anda mau buka rekening nanti dia butuh KTP, dia butuh foto muka Anda gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah real Bapak Ibu. Dan tempat kita simpan uang itu adalah salah satu tempat teraman Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pernah kejadian gitu ya, tempat kita simpan uang yang namanya Binance ini dihack sama orang. Dan Binance Bapak Ibu langsung tanggung jawab. Uang orang diganti 100%. Nah, ini serunya gitu ya. Nah, jadi ini yang saya senangnya karena kita tradingnya tuh di Binance dan di Huobi. Ini adalah dua exchanger terbesar dunia. Jadi boleh dibilang kalau misalnya Anda ini daftar, jadi boleh dibilang Anda tuh buka rekening di bank terbesar sedunia lah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, yes. Nah, dan kalau misalnya Pak, saya pengen WD Pak, itu berapa lama? Cepet Bapak Ibu. Kalau Anda mau WD gitu ya, seperti saya bilang, cryptocurrency itu kan uang masa depan gitu ya. Jadi Anda WD kurang lebih sekitar 1-3 menit gitu ya, sampai kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ini seru-seru banget gitu ya. Nah, Pak, apakah ada rekod dari Binance menggantikan 100%? Yes, Anda cari ya, Anda cari. Ini sudah di newsnya di mana-mana bahwa Binance menggantikan 100%. Dan bahkan Binance ini ya, sekarang ini kan exchanger terbesar dunia. Jadi 10% dari uang trading kita itu mereka simpan untuk apa? Untuk menggantikan uang orang kalau sampai terjadi apa-apa gitu ya. Pak, gimana kalau misalnya gini loh, seluruh dunia misalnya melarang cryptocurrency. Saya kecil kemungkinan bahwa ini akan terjadi seperti itu ya Bapak Ibu. Karena sampai sekarang Bapak Ibu ada begitu banyak negara bilang bahwa ngelarang, tapi akhirnya naik terus, pada akhirnya bakal terbuka lagi ya. Ini ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau harga turun terus? Gimana Pak? Kalau harga turun terus dia bakal nunggu. Makanya Bapak Ibu kalau nanti Anda trading gitu ya, Pak, kalau harga turun terus gimana gitu ya. Anda trading jangan cuma satu koin. Kalau bisa misalnya Anda trading 3 koin, 4 koin, 5 koin. Jadi kalau satu turun masih ada yang lain yang masih ini gitu ya, yang masih bisa gerak. Tapi kalau turun terus ya dia nunggu gitu ya. Nunggu nanti sampai gitu ya, sampai nanti udah naik baru dijual. Pak, terdaftar di Bapepti enggak? Enggak, ini tidak terdaftar di Bapepti. Kenapa? Karena ini adalah perusahaan US, Bapak Ibu. Ini bukan perusahaan Indonesia, ya. Nah, ini tentang Royal Q license, oke? Royal Q license ini license-nya di Amerika gitu ya. Itu makanya kenapa kita bukan di Indonesia gitu ya. Dan Pak, kalau misalnya saya senangnya tradingnya manual seperti apa? Anda mau trading manual ya boleh gitu ya. Tapi trading manual itu jelas butuh emosi stabil, butuh teknik, butuh jam terbang, butuh semuanya. Ada begitu banyak. Kalau misalnya Anda mau, Bapak Ibu, Anda bisa aktifkan autonya kok. Saya pun, dan boleh dibilang mungkin 99% dari pengguna Royal Q gitu ya. Mungkin kalau nggak bisa saya bilang semua gitu ya. 99,9% semuanya kita auto. Kita bisa milih gitu ya. Kita bisa pilih kita mau pakai robot yang mana, kurang lebih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya gitu ya, mau dibilang Pak, ini mau misalnya mau manual setting Pak, ini manual settingnya, Anda bisa lihat gitu ya. Saya tidak jelasin tentang manual setting di sini, karena kalau saya jelasin tentang margin call limit itu apa, whole position take profit ratio apa. Ini Anda bisa pada, waduh Pak, iki opo, Bapak ngomong apa gitu ya. Jadi bagi Anda yang senang, Anda silakan screenshot aja layar ini, enggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, yang saya senangnya di sini adalah dia menyediakan di mana Anda bisa follow orang gitu ya. Ini contohnya, kita bisa follow strateginya si Circle QQ. Kita bisa follow strateginya si CryptoCalf. Kita bisa follow siapa. Jadi Anda bisa memilih. Anda mau pilih, Pak, saya mau pilih follow trader Indonesia, Pak. Saya mau copy strateginya trader Indonesia, kebangsaan saya tinggi, ya boleh gitu ya. Pak, misalnya saya pengen pilih strateginya itu adalah strategi dari orang India, ya boleh-boleh aja gitu ya. Dan ini salah satu hasilnya Bapak Ibu. Circle QQ bisa menghasilkan di bulan Agustus sekitar 25,71%. Pak, apakah hasil semua orang pasti sama? Tidak, Bapak Ibu. Hasil semua orang tidak pasti sama. Kenapa seperti itu? Karena gimana ya ngomongnya ya? Karena misalnya gini, Anda join sama saya join, beda 1 menit aja hasilnya bisa beda. Koin yang dipilih bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi, Pak, ada nggak Pak yang dapat 40% sebulan? Ada. Pak, ada nggak yang dapat misalnya sekitar 23% sebulan? Ada, gitu ya. Jadi ini cuma kisaran doang Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan ceritakan sama Anda. Gimana sih cara kerjanya robotnya itu gitu ya. Sehingga kok bisa bagus gitu ya. Kok bisa tinggi. Jadi gini, nih saya akan kasih tahu sama Anda, ini akan saya gambarkan sama Anda ya.
Oke, saya pengen tahu dulu dong, ini Anda bisa ngelihat layar saya nggak nih? Kalau misalnya saya coret-coret kayak gini, saya bisa, nih saya tes. Tes gitu. Ini bisa kelihatan nggak? Kalau boleh tolong bisa ya? Oh, ini bagus. Tolong. Thank you, thank you, thank you. Ini sudah di DM sama saya. Makasih ya sudah DM ya, kasih tahu ya. Nah, saya kasih tahu sama Anda gitu ya. Jadi gimana sih cara kerja robotnya? Nah, gini, saya gambarin ya. Oke, saya coret-coret dulu. Jadi misalnya Anda beli dengan harga 100 gitu ya. Kan ada dua kemungkinan. Entah harganya naik, entah harganya turun. Betul toh? Kan cuma dua kemungkinan itu ya. Nah, kalau misalnya harganya naik gitu ya, misalnya harganya naik jadi 110 gitu ya. Dia jual nggak? Belum tentu. Dia bakal biarin gitu ya. Nggak usah 110 dulu kegedean. Misalnya jadi naik jadi 102. Dia bakal biarin dulu. Misalnya naik lagi. Pak, naik jadi 105. Dia bakal biarin. Nanti kalau misalnya harga turun sedikit gitu ya. Bisa turun jadi 104,7. Dia baru langsung sell. Langsung Anda dapat profit. Berarti Anda dapat profitnya berapa? 4,7 gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Pak, tapi gimana kalau misalnya harganya turun? Seperti ini ada yang nanya, Pak, ini kejadian B kemarin, kejadian yang lain ini harga turun terus. Gimana, Pak? Gitu ya. Anggap misalnya nih, harga turun misalnya. Harga turun jadi 99. Enggak apa-apa. 99 dia bisa buy lagi gitu ya. Dan ini dia akan beli posisi lagi, dia bakal buy lagi di sini. Dia bakal beli. Pak, harganya turun lagi, Pak. Harganya turun jadi 97. Dia bisa buy lagi di sini. Pak, harganya bisa turun lagi, Pak, jadi 95. Ini bisa buy lagi. Ini tergantung settingan ya, Bapak Ibu ya. Jadi Anda bisa set ini di sini buy, di sini buy, di sini buy. Ini semua bisa set, bisa disetel semua dan ini bisa otomatis semua gitu ya. Nanti Bapak Ibu begitu harganya naik gitu ya. Karena di sini Anda buy, Anda buy, Anda buy. Dan di sini Anda bisa buy lebih banyak. Misalnya nih, di sini Anda bisa buy 4 kali lipat lebih banyak. Di sini Anda bisa buy 2 kali lipat lebih banyak gitu ya. Nanti mungkin harganya baru sekitar 96 doang, mungkin cuma 96,5 gitu ya. Begitu di sini harganya, ini Anda sudah BEP Bapak Ibu. Anda sudah balik modal gitu. Kenapa? Karena Anda beli di sini lebih banyak toh. Nah, karena Anda beli di sini lebih banyak, maka kalau harganya nanti naik sedikit aja dari 96,5, misalnya harganya sudah 97,8, ini Anda sudah profit Bapak Ibu. Yes. Nah, itu yang pengen saya kasih tahu sama Anda. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya sama emas gitu ya. Kalau misalnya kita beli emas gitu ya. Emas di hari ini turun. Di harga pertama harga emas 1 juta, turun ke 800.000, turun ke 500.000 gitu ya. Nah, nanti kita bisa BEP-nya di 645.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Yes, itu namanya tekniknya average down ya. Nama tekniknya average down, kita pakai teknik martingale. Yes. Dan Bapak Ibu, saya juga kasih tahu sama Anda bahwa ini adalah crypto spot ya. Jadi tidak ada resiko misalnya bahwa Pak, ini kena margin call nggak Pak? Seperti di forex gitu ya, kalau dia turun-turun terus tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada cerita kita kena margin call ketika di forex, tidak ada gitu ya. Jadi uang Anda sungguh-sungguh berubah, kalau harga turun dia bakal tunggu gitu ya. Dia bakal tunggu, kalau misalnya sudah bagus dia bakal jual. Kurang lebih seperti itu. Sampai segini Bapak Ibu, apakah penjelasan jelas? Bapak Ibu, tolong dibantu dijawab. Kalau jelas-jelas. Anda boleh DM sama saya, kalau nggak tolong dibantu dibuka Bapak Ibu supaya saya tahu kalau misalnya jelas gitu ya. Kalau misalnya tidak jelas juga saya bisa tahu. Yes, tolong dikasih input ya Bapak Ibu. Saya sambil minum ya. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Jelas ya. Terima kasih bagi yang kasih respon sama saya, thank you very much gitu ya. Jelas Pak, tapi kecepatan ngomongnya gitu ya. Ini agak susah. Pak Iwan nanya, Pak PDF-nya boleh di-share nggak? Boleh, nanti minta sama grupnya ya. Pak nggak ada cut loss? Nggak ada cut loss-nya gitu ya. Nah, Mas Vika saya akan coba, Pak, ngomongnya dipelankan sedikit gitu ya. Nah, Pak Ronald, ini dapatnya berapa gitu ya. Ini Anda bisa dapat kurang lebih sekitar 0,1 sampai 1% per hari gitu ya. Pak, apakah pasti segini? Enggak pasti gitu ya. Kalau misalnya Mas market lagi down, bisa nggak Pak dapat 0? Bisa aja gitu kan, namanya real trade gitu ya. Kalau misalnya market lagi down, bisa Anda dapat hari ini enggak dapat profit sama sekali, itu bisa gitu ya. Pak, bisa nggak lebih dari 1%? Sering. Saya sering gitu ya, dapat 2%, dapat 2,5% gitu ya. Kadang-kadang bisa dapat lebih, dapat 3%. Itu bisa gitu ya. Jadi kita benar-benar mengikuti harga pasar gitu ya. Dan ini semuanya bakal ini ya. Artinya Pak bisa minus nggak? Nggak bisa minus. Karena kalau harganya lagi turun dia nggak jual ya. Kecuali kalau Anda nekat, Pak saya bosan Pak sama profit terus Pak. Saya pengen minusin. Ya kalau Anda pengen manual nekat seperti itu ya terserah Anda gitu ya. Tapi robotnya tidak akan menjual dalam keadaan rugi gitu ya. Nah ini contohnya kalau misalnya nih trading circle.
selama 1 minggu modalnya $1.500 ya. Ini contohnya $1.500 dia bisa dapat $13, $16. Ini kan kurang lebih sekitar 1% ya. Ini $28, berarti ini dapatnya sekitar 2% gitu ya, hampir 2%, $14, $16, $15, $10 gitu ya. Ini ada yang dapat $25, $79. Ini kalau modalnya 15.000. Ini ada dapat misalnya sekitar $153. Ini artinya 1%. Ini kurang dari 1%. Jadi seperti saya bilang bisa kurang dari 1%, bisa 2%, bisa lebih gitu ya. Nah, kurang lebih gitu ya. Nah, ini adalah portfolio tradingnya Bapak Ibu. Saya akan ngasih lihat sama Anda ya. Ini adalah tanggalnya Bapak Ibu mulai dari 27 Juli ya. Mulai dari 27 Juli ini bisa dapat profit Bapak Ibu setiap hari gitu ya. Dia akan jalan otomatis buat Anda gitu ya. Nah, ini Anda lihat. Ini bulan September, nih, ini tiap hari dapat profit gitu ya. Nih, ini tiap hari dapat profit tanggal 16, 17, 18, 20, 19, 20, nih. Ini profit terus gitu ya tanggal 27 September gitu ya. Jadi selalu ada profitnya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas gitu ya. Pak, ini trading kita tuh kita simpan uang kita di mana gitu ya. Jadi gini, Royal Q tersebut kan cuma aplikasi yang ada di HP Anda gitu ya. Pak, saya pakai iOS, bisa. Pak, saya pakai Android, dua-duanya bisa gitu ya. Pak, harga sewa robotnya berapa? Harga sewa robotnya cuma $120 Bapak Ibu. Kalau $120 ini berapa lama? Sewa robotnya ini selama 1 tahun gitu ya. Sewa robotnya $120 selama setahun berarti sebulan cuma $10 gitu ya. Dan $10, Pak, kalau misalnya Pak, saya invest Pak, dan ternyata saya investnya banyak Pak, saya investnya $1.000. Sewanya berapa? Tetap 120. Pak, saya investnya $1 juta, tetap 120. Pak, saya investnya $5 juta, tetap 120 US dollar gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu termasuk salah satu robot termurah dan terbaik Bapak Ibu yang saya ada gitu ya. Yang saya tahu karena ada banyak robot, ada lebih banyak lagi yang tipu-tipu gitu ya. Dan sejauh yang saya pelajari Bapak Ibu, karena saya ketika sebelum saya join saya selalu pelajari dulu. Saya serius pelajarinya gitu ya. Mana robot yang bagus, mana robot yang benar gitu ya. Dan saya senang sama Royal Q ini karena gini, Royal Q gitu ya, robot gitu ya, dia kan nanti akan berhubungan sama account Anda yang ada di Binance. Uang Anda tuh ada di Binance, Bapak Ibu. Uang Anda tuh ada di Binance atau di Huobi, di exchanger nomor 1 atau nomor 2 dunia. Pak Ronald pakai yang mana? Pak Ronald pakai dua-duanya, gitu ya. Saya pakai dua-duanya, gitu. Dan Pak, itu apakah aman? Aman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita cuma ngasih izin sama aplikasi Royal Q, itu cuma untuk jual beli. Kita tidak ngasih izin sama dia untuk bisa tarik uang kita, ya. Jadi dia tidak bisa tarik uang kita. Jadi dia cuma bisa untuk jual beli, gitu ya. Nah, ini saya kasih tahu sama Anda Bapak Ibu. Nih, saya bakal kasih tahu sama Anda. Kita punya 2 wallet Bapak Ibu ya. Ini saya jelasin sama Anda ya. Saya jelasin dulu sama Anda. Kita coret-coret dulu yuk. Oke, saya coret-coret dulu ya. Oke. Jadi gini. Ketika Anda buka akun di Binance, misalnya Anda buka rekening di Binance ya Bapak Ibu ya. Nih, akun Anda di Binance gitu ya. Nah, misalnya Anda di Binance, Anda misalnya punya uang berapa sih? Misalnya anggap $1.000 gitu ya, gitu. Pak, minimumnya berapa sih gitu? Minimum Bapak Ibu di sini saya sarankan untuk uang trading Anda kurang lebih sekitar $200-300 ya boleh gitu ya. 200-300 kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta, kurang lebih gitu ya. Tapi Pak, paling minimum berapa? $10 bisa? Gitu ya, $10 juga bisa. Jadi di sini, ini kita ada punya wallet 2, wallet itu adalah dompet kita ya Bapak Ibu ya, ini di Royal Q. Jadi gini, cara kerjanya gini. Jadi misalnya Anda letakin duit di sini $1.000 gitu ya. Nah, di sini di satu wallet lagi Anda harus isi uang Anda di sini. Anda harus top up. Jadi sama seperti misalnya kayak kartu flash gitu ya. Kartu flashnya di top up dulu. Kenapa seperti itu? Karena kita kan harus bagi hasil. Bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya yaitu 80-20. 80 untuk Anda, 20 untuk Royal Q gitu ya. Nah, jadi 20% untuk Royal Q. Jadi misalnya gini, anggap misalnya di sini kan dana Anda ada 1.000 gitu ya. Anda letakin dulu di sini $100 misalnya. Ini Anda setor sendiri Bapak Ibu, Anda setor gitu ya. Nanti misalnya setiap kali Anda ada profit, misalnya di sini Anda profit $100, misalnya di sini profit $80, misalnya di sini profit nanti misalnya $60, di sini profit lagi 90 gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oke. Ketika Anda profit, 100% dari profit Anda langsung masuk ke wallet Anda. Jadi
Ini $100 ini ketika Anda profit, ini benar-benar 100% masuk ke rekening Anda. Nah, terus cara dia motong gimana? Ketika Anda profit $100, Bapak Ibu, ini dia bakal motong di wallet yang di sini, dia akan potong $20 ya. Kalau misalnya di sini ada profit 80, di sini dia bakal potong $16. Dia akan potong 20%-nya secara otomatis gitu ya. Nah, jadi misalnya ini 60 gitu ya. Nih, ini berapa? Ini dipotong $12, di sini dipotong $18 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi uang di sini nanti akan bertambah banyak, uang yang di sini akan berkurang, Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini nanti uang Anda misalnya sudah ada misalnya di sini 1.350. Mungkin di sini nanti cuma tinggal $15 gitu ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, Anda tambahin lagi. Ini namanya seperti uang bensinnya gitu ya. Ini seperti uang bensinnya dan Anda tambahin lagi. Dan ini yang benar-benar saya senang Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa ganggu gugat uang kita yang ada di sini. Uang kita yang ada di sini ini utuh. Uang kita yang ada di sini ini aman. Dia tidak bisa pegang. Ini di sini dia tidak bisa nyentuh sama sekali. Dia cuma bisa trade doang. Jual beli, jual beli, jual beli. Dia cuma akan bisa untuk motong. Dia cuma akan bisa motong tuh dari rekening yang ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya senang. Jadi uang Anda sungguh-sungguh ada di rekening Anda gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya pengen nanya gitu ya. Tolong dibuka chatnya kalau boleh Mr. Mike gitu ya. Saya pengen nanya sama Anda. Anda lebih senang mana? Anda lebih senang ketika Anda investasi, Anda lebih senang transfer uang ke perusahaan orang lain, atau Anda lebih senang seperti ini, di mana uang Anda ada di rekening Anda sendiri. Anda lebih senang mana Bapak Ibu? Tolong di chat sama saya gitu ya. Anda PM juga enggak apa-apa, kalau Anda bisa chat to everyone juga boleh Bapak Ibu ya. Anda lebih senang mana ya? Seperti saya bilang, Anda kalau investasi Anda kasih uang ke orang lain atau uang tetap ada di rekening Anda sendiri Bapak Ibu ya. Nah, ini saya pengen nanya, tolong dijawab Bapak Ibu, biar saya tahu bahwa Anda masih di sini gitu ya. Nah, ini Vika sudah jawab, yang lain sudah jawab. Di rekening pribadi, Pak, lebih aman. Yes, benar. Nah, ini juga Bapak Ibu, saya sependapat sama Anda gitu ya, senang di pribadi. Yes, ini yang saya senangnya. Jadi uang kita tuh benar-benar ada di rekening kita gitu ya. Dan ini yang saya benar-benar senang. Dia tidak bisa menyentuh uang kita yang ada di Binance. Tapi Bapak Ibu Anda perhatikan ya, uang di sini jangan sampai habis. Karena kalau misalnya uang di sini sudah sampai nol gitu ya, di sini nggak bisa trading lagi gitu ya. Di Binance nggak bisa trading lagi gitu ya. Jadi Anda perhatikan uang di Royal Q ini selalu ada gitu, selalu Anda top up. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan jelas ya, sampai sini saya jelasinnya ya. Mudah-mudahan nih yang ibu-ibu mungkin Pak, ibu saya ibu rumah tangga, Pak, saya gaptek. Mudah-mudahan Anda bisa ngerti juga gitu ya. Kalau jelas tolong dikasih tahu bahwa penjelasannya jelas gitu ya. Jadi saya bisa tahu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah penjelasan singkat tentang Royal Q, sesingkat-singkatnya, sesimpel-simpelnya gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu penjelasan tentang trading pribadi itu sudah selesai. Boleh nggak saya izin juga sama Anda untuk ngasih tahu bagaimana cara Anda bisa mendapatkan income lebih banyak lagi di Royal Q dengan cara ini, dengan cara yang lain, di mana Anda bisa dapat uangnya, ini bisa dapatnya bisa lumayan gitu ya. Boleh nggak Bapak Ibu saya jelasin cara dapat duit yang lain lagi? Boleh Bapak Ibu? Minum ya. Oke, saya jelasin satu lagi ya Bapak Ibu ya. Thank you, thank you, thank you. Oke. Nah, ini yes. Thank you, thank you, thank you gitu ya. Nah, nanti ini ada yang tanya Pak, kalau dijelaskan lagi cara kerja robotnya nanti ya gitu ya. Robotnya simpel doang kok. Kalau misalnya harga turun dia kalau misalnya harga turun dia nggak jual, kalau misalnya harga sudah naik dia jual. Gitu doang, simpel doang gitu ya. Nah, gimana sih cara dapat income di Royal Q? Yang pertama adalah Anda robot. Anda pakai robotnya, Anda trading sendiri. Pak Ronald pakai cara ini. Tentu saya juga pakai cara ini. Saya juga senang trading gitu ya. Jadi saya senang ketika uang saya bisa berkembang, bisa beranak gitu, bisa kerja sendiri gitu ya. Saya senang. Yang kedua Bapak Ibu adalah affiliate system. Affiliate systemnya apa sih? Kalau misalnya Anda ngajak orang lain gitu ya, Anda akan dapat bonus. Ada orang yang nggak suka misalnya trading, Pak saya cuma senang ngajak teman-teman doang, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah gitu ya. Pak saya senang jalanin dua-duanya, boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, saya Bapak Ibu termasuk yang dua-duanya ya. Saya jalanin robotnya, saya juga ngajakin teman-teman. Karena saya merasa kalau misalnya ini programnya bagus, aplikasinya bagus, saya nggak ngajak orang lain kok berdosa banget saya gitu ya. Itu makanya saya sendiri gini loh Bapak Ibu. Saya pribadi, saya ngajak anak-anak saya ngajak pasangan saya, anak saya itu kelas 6 SD dan satu lagi juga kelas 2 SMP gitu ya. Itu saya ajakin gitu ya. Karena saya pengen anak saya tuh dari kecil tahu bahwa yang namanya dapat duit itu bukan cuma harus kerja dari pagi sampai malam doang, pagi sampai sore doang. Tapi ada cara kerja yang namanya duit tuh bisa menghasilkan duit. Dia nanya, "Daddy, itu gambling ya?"
itu taruhan ya, itu enggak sah ya gitu. Ini sah anakku. Dan dia mulai ngerti, oh ternyata ada ya cara dapat duit kayak gitu ya. Bapak Ibu, siapa yang setuju bahwa kita dari kecil sebaiknya ngajarin sama anak kita bagaimana caranya investasi, bagaimana caranya supaya bisa dapat passive income. Siapa yang setuju Bapak Ibu? Ya, tolong tulisin saya gitu ya. Jadi saya tahu bahwa kita memang sependapat Bapak Ibu. Ya, siapa yang setuju bahwa penting sama anak-anak, kita bukan cuma ngajarin pelajaran sekolah doang, pelajaran sekolah penting, tapi juga kita penting untuk ngajarin sama anak-anak kita tentang passive income, gitu ya. Penting ya Bapak Ibu ya. Wah, thank you, nih ada banyak nih yang setuju sama saya gitu ya, setuju sama anak-anaknya ya. Anda sudah punya anak juga saran saya boleh gitu ya. Jadi anak saya ketika dia punya tabungan, saya bilang, kamu kan punya tabungan dalam bentuk emas, kamu juga punya tabungan dalam bentuk dolar, nih sebagian di kesini aja. Dan mereka setuju. Jadi mereka bukan cuma sekedar bisa beli doang, tapi mereka juga bisa menghasilkan uang. Yes. Nah, ketika saya ngajak anak saya, ketika misalnya saya ngajak pasangan saya gitu ya, itu saya bisa dapat income. Jadi gini, income kita ini nanti Anda akan dapat rank, semakin banyak orang yang Anda ajak gitu ya, Anda akan dapat rank lebih tinggi. Jadi ketika Anda baru masuk, Anda pertama kali masuk, Anda langsung menjadi ranking V1, VIP 1 gitu ya. Nanti ada rank VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 sampai VIP 6 gitu ya. Nah, ini pendapatnya berapa sih? VIP 3 tuh bisa dapat sekitar $50 sampai $500 sehari. Artinya bisa dapat sekitar 7,5 juta. 750.000 ini kalau dolar 15.000 ya, bisa dapat sekitar 750.000 sampai 7,5 juta per hari. Pak Ronald, ini salah tulis nggak? Nggak, ini nggak salah tulis. Ini bukan per bulan nih Bapak Ibu ya. Ini per hari Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda banyak untungin orang lain, Anda juga bisa dapat gitu ya. Nih, kalau Anda menjadi rank VIP 4, Anda bisa dapat sekitar 7,5 juta sampai 15 juta per hari. Anda di rank VIP 5, Anda bisa dapat sekitar 15 juta sampai 60 juta per hari. Anda di VIP 6, Anda bisa dapat 75 juta sampai 150 juta per hari. Pak, ini berlebihan nggak Pak? Ini kita lihat langsung ya, benar nggak seperti itu ya? Ini kita lihat sendiri Bapak Ibu adalah orang yang sudah mencapainya gitu ya. Nih, Anda lihat di V3 Bapak Ibu ya, nih sebentar ya, saya kasih ininya. Oke, saya kasih spotlight. Oke, nah Anda lihat di sini ya, ini V3, ini pendapatannya bisa 9,8, 8,4, 8,3, 78, 11 juta, 10 juta. Ini per hari loh Bapak Ibu. Ini V4, ini bisa dapat sekitar 20 juta per hari. V5, 50 juta, 40, 89, 55 juta. Ini Bapak Ibu, V6 ini keterlaluan Bapak Ibu. Ini kadang hoax sayanya gitu. Tapi gimana, memang real ya, mau gimana Bapak Ibu? Memang true story seperti ini. 200 juta, 300 juta, 200 juta, 300 juta. Bapak Ibu, saya pengen nanya sama Anda. Ini kira-kira income-nya oke atau oke banget Bapak Ibu? Nah, tolong dijawab Bapak Ibu. Ini kira-kira income segini oke atau oke banget? Dan Bapak Ibu, orang-orang yang dapat rank ini kerjanya berapa lama Bapak Ibu? Mereka serius ngajak orang. Ini bukan orang yang cuma sekedar biasa-biasa aja, tapi ini adalah orang yang benar-benar serius ngajak orang gitu ya. Bagi Anda yang pengen serius ngajak orang, boleh kok. Mereka kerja serius 2 bulan, 3 bulan, mereka bisa dapat income seperti ini. Bapak Ibu, sekali lagi saya nanya sama Anda, ini oke atau oke banget Bapak Ibu? Wah, gitu ya. Nah, ini saya akan jelasin bagaimana cara Anda bisa dapat income segini. Yes? Nah, nih, ini saya akan kasih lihat, ini ada videonya. Oke, ini adalah video dari income-nya. Oops, sorry. Oke, ini bisa di-play nggak ya? Oke, ini sejak Agustus ya Bapak Ibu ya, mulai dari nih, terus sekitar $7.000, $11.000, $4.000, $5.000, $4.000, $8.000, $2.000, $1.700 gitu ya. Ini Anda lihat kumulatif profit gitu ya. Jadi dia sudah dapat sekitar di kanan atas gini ya. Ini kumulatif profit dia sudah dapat $180.000 Bapak Ibu. Sudah dapat sekitar 2M lebih gitu ya. Nah, ini kita akan belajar, Pak, gimana caranya untuk bisa seperti ini gitu ya. Nah, jadi gini, kalau bisa kita ngajak orang gitu ya, ini saya kasih langsung detailnya ya, saya kasih lihat langsung detailnya, langsung saya kesini aja. Pak, gimana caranya supaya bisa V1, gimana caranya supaya bisa V2? Nah, ini saya kasih tahu sama Anda. Oke, untuk menjadi V1 gimana? Simple doang. Untuk menjadi V1, Anda aktifkan bot Anda sudah langsung menjadi VIP 1 gitu ya. Nah, Pak, kalau misalnya saya di V1, saya ngajak orang, saya dapat nggak Pak? Yes. Dari $120 tersebut, oke, $30 Anda yang dapat gitu ya. Nah, kalau misalnya di atas Anda ada yang sudah menjadi V2, dia dapatnya berapa? Dia dapatnya cuma selisihnya doang. Jadi Anda dapat 30, dia dapat 10-nya gitu ya. Nah,
Pak, untuk menjadi V2 seperti apa? Untuk menjadi V2 itu simpel. Untuk menjadi V2, Anda ngajak 3 orang. Jadi di bawah Anda sudah ada 3 bot yang aktif. Di grup Anda ada total 20 orang, oke? Dan dari 20 tersebut ada 3 orang yang sudah mencapai V1. Ini mah gampang banget ya, karena semua orang pasti sampai V1 gitu ya pertama ya. Nah, ini gampang banget V2 ya. Pak, untuk menjadi V3 gimana? Yang 10 juta sehari tadi gitu ya. Untuk menjadi V3, di bawah Anda ada 5 langsung gitu ya. Bersama anak cucu Anda, nggak peduli siapapun yang ngajak, itu totalnya ada 100 orang di bawah Anda gitu ya. Dari 100 orang ini, ada 3 orang yang sudah mencapai V2 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada 3 orang yang sudah mencapai V2, Anda akan langsung bisa naik ke V3. Kurang lebih seperti itu. Pak, kalau misalnya Pak, saya V3, saya langsung ngajak orang lain. Saya dapat berapa? Anda langsung dapat $50. Tapi Pak, yang ngajak bukan saya, Pak. Yang ngajak saya itu yang ngajak itu adalah di bawahnya V1, Pak. Oke. Maka si V1 tersebut dapat 30, yang V2-nya dapat 40, V1 tersebut dapat 30, yang V2 dapat 10, Anda dapat 10 juga. Anda dapat selisihnya gitu ya. Jadi total Bapak Ibu dari $120 itu, ya, dari $120 itu yang dibagikan sama mereka tuh enggak semuanya Bapak Ibu, yes. Yang dibagikan tuh cuma $74 doang gitu ya. Jadi tidak ada beban sistemnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang pengen saya kasih tahu sama Anda gitu ya. Pak, bagaimana kalau misalnya orang yang saya ajak itu dia trading, Pak, yang di bawah saya trading. Kalau misalnya di bawah Anda trading, Anda juga dapat bonus. Misalnya gini, Anda V1 gitu ya, Anda V1, terus yang di bawah Anda trading gitu ya. Jadi misalnya saya ngajak anak saya gitu ya, anak saya trading. Dari hasil trading anak saya, dari 100% profit anak saya, misalnya anak saya profit $100 gitu ya, saya dapat $4. Kan tadi bagi hasilnya 80, 20. Benar toh? Nah, dari 20 itu inilah dibagikan untuk para member para upline-nya ya gitu ya, para orang-orang yang di atasnya gitu ya. Jadi kalau misalnya anak saya trading gitu ya, dia pas di bawah saya dan saya masih rank V1 misalnya, saya langsung dapat 4%. Tapi kalau misalnya saya V2, anak saya pas di bawah saya, dan saya akan langsung dapat 6%. Kalau misalnya saya V3, anak saya langsung di bawah saya dapat 8%. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Pak, gimana kalau yang trading itu bukan di bawah Anda langsung? Bagaimana kalau yang trading itu di bawahnya si V1? Oke? Kalau misalnya trading di bawah V1, V1 dapat 4%, V2 dapat 2%, selisihnya, Anda dapat selisihnya juga. Gitu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di bawah Anda ada same level sama-sama V3, nah maka yang dia dapat 2%, Anda dapatnya 0,2% gitu ya. Ini kalau sudah ada same level di bawah Anda. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya senangnya. Tapi Bapak Ibu, kenapa sih kok V6 tuh tadi kan bisa dapat sampai 300 juta per hari? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kok bisa sampai segitunya? Ini enaknya Bapak Ibu, karena gini, begitu Anda sudah sampai V6 Bapak Ibu, itu serasa Anda tuh bisa menguasai seluruh dunia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, dari orang trading dari seluruh dunia gitu ya, seluruh dunia trading, 2% dari profitnya itu dibagikan sama seluruh V6 yang ada di dunia. Ya, misalnya Anda termasuk salah satu dari V6 di seluruh dunia gitu ya. Sekarang sudah ada 6 orang V6 gitu ya. Misalnya nanti ketika Anda menjadi V6 ada 10 orang gitu. Saya doakan Anda nanti bisa sampai V6 juga. Amin. Oke. Nah, misalnya Anda salah satu dari V6, dari 10 V6 yang ada di dunia, oke? Nah, Anda akan dapat 2% dibagi 10 orang, Bapak Ibu. Nah, ini enak banget, Bapak Ibu, oke? Dan tadi, misalnya dari $120, selain daripada itu, setiap kali, Bapak Ibu, setiap kali ada yang join, gitu ya, Anda dapat $10 gitu ya. Nah, ini dibagikan sama V6 yang ada di seluruh dunia, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu makanya V6 itu bisa kaya raya, bisa tajir melintir, Bapak Ibu, bisa sukses luar biasa. Oke, dan terakhir Bapak Ibu yang pengen saya sampaikan sama Anda adalah ini bukan nasihat saya, tapi ini nasihat dari satu orang yang sangat bijaksana, salah seorang terkaya sedunia Bapak Ibu, dia ngomong kayak gini, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak ketemu bagaimana caranya supaya Anda bisa menghasilkan duit di saat Anda lagi tidur, Anda bakal dipaksa untuk kerja sampai mati. Nah, ini mungkin pahit banget Bapak Ibu ya. Tapi semoga ini bisa semakin menyadarkan kita. Yes? Nah, Bapak Ibu, ini penjelasannya sekarang sudah selesai. Sekarang waktunya tanya jawab dan yuk kita tanya jawab yuk, boleh dibuka chatnya. Silakan Bapak Ibu yang pengen tanya jawab boleh dibantu dikasih pertanyaan. Saya akan membantu menjawab Bapak Ibu. Yes, diketik Bapak Ibu, diketik ya, diketik. Nah, jadi jangan buka mic ya, diketik aja.